Cek, cek.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini ada beberapa penekanan warta. Yang pertama dari KPK Sigakes, pemeriksaan rutin mulai hari ini tanggal 5 dan tanggal 10 November 2023 setelah ibadah minggu pukul 6 sampai 10.30, tempat di Geraha Kinase. Yang kedua, pendaftaran angkat CD angkatan tahun 2023 sampai tahun 2024 bagi warga yang ingin mendaftarkan putra atau putrinya diharapkan mendaftar ke sekretariat gereja dengan persyaratan sebagai berikut.
Yang pertama, bagi warga jemaat mengisi form pendaftaran. Yang kedua, melampirkan fotokopi surat baptis. Bagi yang di luar warga jemaat, membawa surat pengantar dari jemaat asal, mengisi form pendaftaran, dan yang terakhir melampirkan fotokopi surat baptis. Yang ketiga, KPKM dalam rangka event Fonfit diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 pukul 15.30 sampai 17.00. Tempat di halaman depan Basecamp PGA. Keterangan bisa dilihat di Warta Jemaat halaman 9. Yang keempat, KPPM dalam rangka retreat pemuda hari Jumat sampai Minggu tanggal 17 sampai 19 November 2023, tempat di Gria Samadhi Res Alusi Pacet dengan tema Together We Stand. Yang kelima, KPPW dalam rangka latihan paduan suara wanita diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 pukul 18.00. Tempat di ruang sidang majelis. Ibadah ACWC hari Kamis tanggal 23 November 2023 pukul 18.00. Tempat di ruang ibadah GKJW Rungkut. Dalam rangka Bahasa Pemuda dari GKJW Balearjo dalam rangka pembangunan gedung gereja terdampak gempa. Yang kedua, diadakan Bahasa Pemuda GKJW Rungkut dalam rangka penggalangan dana dalam rangka retreat pemuda. Untuk orang tua, bapak atau ibu yang mengikuti rangkaian acara CD, sudah disiapkan fotografer, jadi dimohon tidak mengganggu jalannya rangkaian CD. Jadi sudah disiapkan untuk fotografernya. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini merupakan ibadah pembukaan bulan budaya, di mana di dalamnya juga akan dilaksanakan pelayanan peneguhan CD. Budaya mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai luhur yang ada di lingkungan kita. Melalui budaya kita dapat mewartakan kasih dan karya Allah kepada sesama. Untuk itu, mari kita mengawali bulan budaya saat ini dengan memuji dan menyembah Tuhan Allah. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu KJ 292 ayat 1 dan 2. Mari
Ibadah pembukaan bulan budaya pada saat ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa serta Yesus Kristus senantiasa menyertai umat-Nya. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema liturgis pada ibadah pembukaan bulan budaya saat ini adalah budaya sebagai jalan pewartaan kerajaan Allah. Budaya sebagai jalan pewartaan kerajaan Allah secara kontekstual. Injil Kristus dimaknai sebagai berita sukacita. Siapapun yang berjumpa dengan Injil merasakan panggilan hidup yang dipandu menuju kebaikan, kebenaran, kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Injil diterima oleh dunia melalui budaya dan terus diterjemahkan melalui berbagai ragam budaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Injil dan budaya tidak pernah saling bertentangan. Mengabarkan Injil Kristus adalah panggilan yang terus hidup dalam panggilan orang percaya dalam berbagai upaya dan bentuknya. Budaya menjadi salah satu jalan pengabaran Injil. Injil pun menerangi budaya agar bisa mewujudkan keindahan hidup. Maka setiap warga jemaat dipanggil untuk terus menyinarkan terang Injil melalui berbagai ragam budaya, baik budaya tradisional, budaya modern, budaya kontemporer, maupun budaya atau kebiasaan hidup keseharian, demi terwujudnya tanda kehadiran kerajaan Allah bagi dunia. Melalui budaya, GKJW berupaya untuk sungguh-sungguh terlibat dalam pewartaan kerajaan Allah sesuai dengan konteks kehidupannya, sehingga berita Injil dapat diterima oleh konteks lokal dengan damai sejahtera. Hai, masyurkanlah. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan, demikianlah sepatutnya kehidupan kami, hidup yang memasyurkan nama-Mu melalui segenap kehidupan kami. Namun saat kami melihat diri dan kehidupan kami, baik sebagai pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan di keluarga, rumah tangga,
dalam kehidupan persekutuan, pun juga dalam kehidupan bermasyarakat. Kami mengakui bahwa seringkali kehidupan kami belum mampu menunjukkan kebenaran hidup yang menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Kami masih sering hidup dalam dosa oleh karena kelemahan manusiawi kami. Karena itu Tuhan, dengan rendah hati kami mengakui segala dosa-dosa kami dan memohon pengampunan Tuhan. Kiranya pengampunan Tuhan sungguh membawa sukacita sejati di dalam kehidupan kami semua. Kami juga memohon kekuatan agar di tengah kehidupan yang penuh dengan pergumulan ini, kami boleh tetap hidup di jalan Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan, mewujudkan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya melalui kehidupan kami semua, nama Tuhan dimuliakan. Inilah pengakuan dosa kami, permohonan kami akan pengampunan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan menyatakan kasih dengan mengampuni kami semua yang lemah dan berdosa ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan adalah Allah yang Maha Kasih. Apabila dengan sungguh-sungguh kita mengakui segala kesalahan kita dan memohon pengampunan, maka Tuhan berkenan mengampuni kita semua. Ada tertulis di dalam Roma pasal 5 ayat 18 dan 21 yang demikian. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula, oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran hidup. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian kebaikan Tuhan yang berkenan mengampuni kita sebagai manusia yang berdosa ini. Biarlah pengampunannya membawa motivasi dalam kehidupan kita untuk terus membangun diri dan kehidupan semakin indah di hadapan Tuhan. Kita akui kebaikan Tuhan bagi kita dengan kita nyanyikan ajaib benar anugerah. Kepada umat dipersilahkan untuk duduk kembali.
Umat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas pagi hari yang indah ini kami boleh berkumpul bersama beribadah. Bapa, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar Tuhan menyertai setiap kami. Tuhan memberkati hamba-Mu Pendeta Abednego Adi Nugroho yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu menyertai Pak Abed Tuhan dalam menyampaikan firman, supaya setiap firman yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dan ajar kami Tuhan untuk kami merendahkan diri di hadapan-Mu, untuk menerima firman-Mu, dan kami boleh merenungkan firman-Mu siang dan malam. Terlebih lagi Tuhan, ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Inilah permulaan Injil Kristus. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 23. Matius 23 ayat yang pertama sampai ke-12. Untuk itu kami undang umat untuk bangkit berdiri. Matius 23 ayat pertama sampai 12. Dengan judul perikop, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara tahu ini ya? Tahu ini apa? Ini menapa? Kain, loh, kain biasa. Kain biasa ini Bapak Ibu. Saya ini tidak mau sulapan, ini kain biasa. Ya toh? Ini kain biasa. Nah, monggo bisa diperhatikan. Kain biasa. Nah,
Kain ini berbeda sekali dengan kertas. Kertas ketika kita pegang, kita robek begitu mudah saja. Tapi kain ini sulit sekali. Padahal ini tadi pagi saya itu minta kain dan rupanya ya serodok memeti jane. Tapi ya tetap sulit untuk dirobek. Tetap sulit untuk dirobek. Berbeda dengan kertas ya. Kalau kita ada kertas, satu lembar kertas kita robek mudah sekali. Ini kain ini sulit sekali untuk dirobek. Nah, yang menarik Bapak Ibu, coba kalau kita sedikit memisahkan bagian kain ini dengan gunting. Dengan gunting, sedikit saja. Saya akan coba. Muga-muga berhasil ini. Nek gak lucu ini. Nah, ini saya gunting sedikit ya. Saya gunting sedikit kain ini. Kira-kira akan mudah robek atau masih sulit juga? Terus kira-kira dengan sedikit saya memisahkan bagian kain ini, kira-kira lebih mudah atau lebih sulit atau tetap sulit dirobek? Saya coba ya. Duh, gampang sekali. Gampang sekali dirobek. Nah Ibu Bapak, ini adalah gambaran kehidupan manusia. Manusia perlu hidup dalam keutuhan. Dan itulah yang sering disebut dan kita pahami sebagai integritas. Integritas adalah keutuhan, konsistensi keutuhan antara ucapan, pemikiran yang dilandasi dengan keyakinan dengan segala tindakan atau perilaku, perbuatan kehidupannya sehari-hari. Itulah integritas. Pendek kata, berpadunya kata dan perbuatan. Itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan ini. Karena itulah bacaan kita merupakan kritik dari Tuhan Yesus kepada para pemuka agama pada waktu itu. Mereka mengajarkan segala apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan bersama. Namun mereka tidak melakukannya. Hari Kamis kemarin dalam persekutuan doa pagi di GKJW Jemaat Rungkut ini, kami juga merenungkan satu istilah, jarkoni. Pirsa napa jarkoni? Iso ujar ora iso nglakoni, jarkoni. Nah itu kita renungkan juga pada waktu itu. Jadi bacaan kita hari ini merupakan sekali lagi kritik Tuhan atas ketidakutuhan kehidupan, atas ketiadaan integritas dalam kehidupan umat Tuhan. Mereka tahu pengajaran-pengajaran Tuhan, kehendak-kehendak Tuhan, namun tidak melakukannya. Sama seperti Kain tadi, Bu Bapak. Ketika sudah ada sedikit saja pemisahan. Kalau dalam kehidupan kita sebagai manusia, pemisahan antara kata dan perbuatan, artinya integritas itu sudah tidak utuh, maka kehidupan manusia mudah terkoyak. Karena itulah kita dipanggil sebagaimana judul renungan di dalam warta jemaat kita hari ini. Ini merupakan
kesimpulan dari isi rancangan khotbah Gereja Kristen Jaya Wetan hari ini. Membudayakan hidup benar. Salah satu yang dimaksud dengan hidup benar adalah hidup yang berintegritas, hidup yang berpadu padan antara kata dan perbuatan. Itulah yang patut untuk diupayakan, dibudayakan oleh kita semua para pengikut Kristus. Sebab Injil hari ini mengingatkan, Tuhan tidak menghendaki kehidupan yang tidak berpadu padan antara kata, ungkapan, dan perbuatan. Tuhan rindu umat percaya miliknya adalah umat yang utuh, antara kata dan perbuatan berpadu. Hal itu memang tidak mudah dengan banyaknya tantangan, banyaknya godaan saat ini, banyaknya pergumulan saat ini yang akan dapat menjatuhkan setiap umat percaya miliknya kepada suatu kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Memang tidak mudah membudayakan hidup yang berintegritas, namun bukankah kita memang dipanggil untuk menjadi terang di tengah gelapnya dunia? Karena itu, menghayati bulan budaya ini, kita diajak untuk membudayakan, membiasakan satu tata kehidupan yang berintegritas, hidup yang benar, hidup yang otentik, bukan hidup yang diwarnai dengan kepura-puraan atau dalam bahasa yang lebih lugas, kemunafikan. Kita harus terus berupaya untuk melakukan dan mewujud nyatakan hidup yang benar, hidup yang berintegritas. Secara khusus pada hari ini ada anak-anak kita yang akan mengakui imannya di hadapan Tuhan. Sebagai warga jemaat yang dewasa nantinya, ya, setelah peneguhan sidi, saudara-saudara dipanggil untuk mewujud nyatakan iman dan percaya saudara dalam tata hidup saudara semua. Jadi tidak setelah sidi hilang. Tapi kalau di Rungkut tidak ada Bapak Ibu. Ini di jemaat-jemaat lain. Bar sidi hilang, bar sidi hilang. Engko morone iku nek arepe rabi gitu ya. Engko bar rabi hilang, morone nek arepe baptis begitu ya. Bar baptis yo hilang, engko morone nek arepe di Rungkut tidak ada. Sudahlah. Ya, di Rungkut tidak ada. Ini di jemaat lain, di gereja-gereja yang lain. Nah, karena itu anak-anakku yang akan sidi hari ini, tetaplah dan upayakan untuk terus berjuang mewujudkan hidup yang benar, mewujudkan kehidupan yang berintegritas dalam iman, pengharapan dan kasih saudara serta kita semua kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Umat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli diakhiri dengan kata amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Umat yang terkasih, sambil kita mengingat nats yang demikian, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 1 melandasi kita untuk mengaturkan persembahan. Mari sambil kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan PKJ 148, terima kasih ya Tuhanku. Kasih
Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita semua patut bersyukur bahwa pada hari ini ada beberapa anak kita yang akan mengakui imannya di hadapan Tuhan. Pada waktu masih kecil, mereka sudah menerima tanda baptis. Berkat ketekunan dan kesetiaan orang tuanya di dalam membimbing dan mendidik, mereka telah mengenal Allah dan karyanya, seperti yang telah disaksikan di dalam Alkitab. Sekarang mereka ingin mengakui imannya kepada Tuhan. Adapun anak-anak kita yang akan menerima peneguhan sidi adalah Hans Christian Cakrawangsa, Jessica Dira Pramesti, Antiarin Yunaca, Rachel Audrey Inkiriwang, Stefani Gradin, Natanova Ivon Fridani, Rara Karina Christian, Nindya Pramono, Anggaraksa Wisnu Panji Anargia Sakti, Hizkia Wiratara Wardana, Mikael Asyer Rodi, Bagas Nathaniel Pradipta, Evan Putra Pratama, Emmanuel Vasco Inkiriwang, Gavrila Rian Dwi Putra, Samuel Rino Ardityanto, Damar Krishna Nugraha, Theo Sandi Hendrata. Inilah saudara-saudara kita, anak-anak kita yang akan menerima peneguhan sidi. Di samping itu, ada di antara mereka yang juga akan menerima tanda baptis dewasa. Dia juga percaya bahwa Allah yang telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang sejati. Adapun saudara kita yang akan menerima tanda baptis dewasa adalah Gerson Danu Gesang Berkat Immanuel. Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, berkat ketekunan dan kesetiaan orang tua masing-masing dalam mendidik dan membimbing, anak-anak kita ini, saudara-saudara kita ini telah mengenal Allah yang menyatakan karyanya dalam diri Yesus Kristus. Demikian pula gereja juga telah melengkapi bimbingan dan pendidikan orang tua mereka melalui pelayanan katekisasi. Pada hari ini saatnya bagi mereka semua untuk menyatakan imannya kepada Allah dengan disaksikan oleh warga jemaat. Karena itu dengan penuh sukacita, mari kita layani permintaan mereka dan sekaligus kita saksikan pengakuan iman mereka. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, berkat ketekunan dan kesetiaan yang dilandasi oleh iman kepada Tuhan, orang tua kalian telah mendidik dan membimbing kalian dalam pengenalan akan kasih Allah dan karyanya dalam Yesus Kristus. Gereja melalui pelayan katekisasi juga telah melengkapi pengajaran yang telah diberikan oleh orang tua kalian. Karena itu, apa yang telah kalian terima selama ini kiranya dapat tertanam dengan baik
di dalam hati kalian. Jauhilah ajaran-ajaran yang sesat, supaya hidup kalian tetap selamat, seperti yang telah dianugerahkan dan dijanjikan oleh Tuhan kepada kalian. Kini, sebelum kalian menyatakan pengakuan iman di hadapan Tuhan, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan selaku hambanya. Perlu kalian ketahui bahwa jawaban dan janji yang kalian nyatakan merupakan janji dan pengakuan kalian kepada Tuhan sendiri. Kami semua, pelayan jemaat dan warga jemaat yang hadir dalam ibadah ini, menjadi saksi dari pengakuan iman kalian. Kepada anak-anakku yang dikasihi Tuhan, apakah kalian percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah kesaksian tentang karya Allah Sang Pencipta langit dan bumi, serta Yesus Kristus Sang Juru Selamat dan Roh Kudus Sang Penolong? Bagaimana jawab kalian? Apakah kalian percaya? Apakah kalian percaya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat kalian yang sejati, yang telah bangkit dari antara orang mati untuk membangkitkan hidup kalian di bawah bimbingan Roh Kudus? Bagaimana jawab kalian semua? Apakah kalian percaya? Saya percaya. Apakah kalian berjanji senantiasa setia kepada Tuhan Allah dengan sepenuh hati dan setulus hati kalian, sebagaimana Tuhan Allah yang juga setia dengan janjinya kepada kalian? Bagaimana jawab kalian semua? Apakah berjanji? Ya, saya berjanji. Kepada seluruh warga jemaat yang hadir, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara semua bersedia menerima mereka selaku warga jemaat dewasa, dan kita semua berjanji untuk hidup saling mendukung dalam doa demi kemuliaan Kristus sendiri? Bagaimana jawab semua jemaat yang hadir? Apakah bersedia dan berjanji? Terpujilah nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Kini anak-anakku yang kekasih, nyatakanlah pengakuan imanmu kepada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama kita pujikan
Ya Yesus, ku berjanji untuk mempersiapkan hati anak-anak kita, saudara-saudara kita ini untuk menerima tanda baptis dan juga peneguhan sidi. Satu hati dan berdoa. Tuhan, inilah saudara-saudara kami, anak-anak kami yang telah menyatakan iman dan percayanya kepada Tuhan di hadapan warga jemaat. Kini mereka siap memasuki kehidupan dewasa dalam iman. Tantangan dan pergumulan tidak semakin ringan, namun kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang tidak akan meninggalkan mereka dalam perjalanan kehidupan mereka. Pun juga sebagai persekutuan, mampukan kami untuk membangun kehidupan bersama yang saling menopang, menguatkan, mengingatkan, agar kami semua boleh terus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan di segenap perjalanan kehidupan kami. Dan kini dalam bersehati kami memohonkan berkat. Tuhan Allah Bapa yang menjadi sumber kehidupan, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai, akan selalu membimbing umat percaya miliknya yang terus mendewasa dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Umat dipersilakan.
demikian sukacita kita. Saudara-saudara kita ini telah menyatakan janjinya di hadapan Tuhan. Dan kita para orang tua maupun warga jemaat mendukung dalam kesehatian. Biarlah ini terus menumbuh kembangkan kehidupan persekutuan kita yang semakin diberkati oleh Tuhan. Sebagai wujud sukacita jemaat dan juga sebuah pesan untuk terus bertumbuh, berkembang bagi anak-anak kita, pada saat ini jemaat akan menghaturkan tali asih berupa kitab suci yang adalah firman Tuhan. Kiranya saudara-saudaraku semua yang kini telah dewasa dalam iman terus bertumbuh dan tiada jemu belajar tentang firman Tuhan, sehingga iman kalian boleh terus bertumbuh menjadi indah dan melalui kehidupan kalian nama Tuhan dimuliakan. Umat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang juga telah diwartakan bahwa pada hari ini kita membuka bulan budaya. Budaya tradisional, modern, kontemporer, ataupun segala kebiasaan dan budaya dalam kehidupan keseharian, mari kita pakai
menjadi sarana pewartaan tentang kebaikan Tuhan. Dan sukacita yang semakin lengkap ini akan kita lengkapi dengan penghayatan di sepanjang bulan November ini sebagai bulan budaya bagi kita semua. Karena itu ada sedikit kidungan mekaten. Aku iki putrane Gusti, Gusti wis seda supaya kita mukti. Rono kuwi aku urip yekti yen tetep setya nganti dugeng janji. Ngisi urip klayan pangabekti. Nah, cekap semanten kidungan kula dan kita buka bulan budaya ini dengan penuh rasa syukur dalam nama Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan Roh Kudus. Amin. Kini bersama-sama kita akan mewujudkan syukur kita dengan kita akan mengaturkan persembahan syukur, pelayanan peneguhan sidi dan pembukaan bulan budaya saat ini, dan persembahan nanti akan kita aturkan melalui tempat-tempat yang telah disiapkan. Bersama dengan itu kita persembahkan nyanyian kita, pakailah seluruh hidupmu. Kini bersama kita akan bersyafaat menaikkan pokok-pokok doa kita. Mari kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas karya yang indah
yang Tuhan nyatakan di tengah kehidupan persekutuan kami di GKJW Jemaat Rungkut. Kiranya karya indah ini boleh terus kami tumbuh kembangkan melalui kehidupan sebagai warga jemaat yang mau untuk saling menguatkan, saling menopang, mengingatkan di tengah tantangan dan pergumulan hidup saat ini. Kami rindu menjadi umat-Mu yang berintegritas dalam kehidupan, karena itu kuatkan kami dan mampukan kami untuk melakukan apa yang telah kami tahu, kami pelajari tentang firman dan kehendak Tuhan, dan biarlah melalui kehidupan kami nama Tuhan dimuliakan. Mewujudkan syukur kami dalam peribadatan hari Minggu ini, kami menghaturkan persembahan, baik persembahan Minggu, persembahan syukur, pun juga berbagai persembahan yang kami haturkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menyuci kuduskan persembahan kami ini sehingga dapat bermanfaat bagi karya pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kami semua yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan senantiasa takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh warga jemaat dengan segala karya dan tanggung jawab keseharian masing-masing. Kiranya Tuhan melindungi, Tuhan memampukan, Tuhan memberkati, sehingga semua dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab keseharian masing-masing dengan baik, dan melalui itu semua berkat Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan para percaya milik-Mu. Perkenankan kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan kesehatan. Hari ini kami berdoa bagi Bapak Bambang Pambudi, Bapak Sugito Adi Seputro, Bapak Sirwandi, Ibu Suratinem Sujari, Bapak Sukio, Ibu Muhtarno, Ibu Purwanti Haryo, Bapak Joko Sriono, Saudara Renord Wijanarko, Saudari Teresia Emilda, Bapak Bambang Priambodo, Bapak Widyo Pramiono, Bapak Widoyoko, Ibu Sudibyo, Saudara Yeremia Bagus, Ibu Sriwidianti Trireno, Bapak Madrias Agustinus, Bapak Teddy Fransalindeho, Ibu Endang Wastitiati, Ibu Lucia Yuni, Saudari Teresita Arimatea, Bapak Sri Suwardio Matius, Ibu Sri Rahayu Purwanti, Bapak Hari Haryanto, Ibu Yasmani Marlan, Ibu Sriyatun, dan juga Ibu Endang Suyati Albai. Kiranya kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan, dan jamahan Tuhan memberikan kekuatan, pengharapan, bahkan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan kesehatannya. Perkenankan kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan dimanapun berada. Secara khusus pada hari Minggu ini kami doakan keluarga Bapak Samekto Wibowo, Bapak Rudi Hartono, Bapak Pendeta Emeritus Sutrisno, Ibu Endang Sulistiani, Bapak Indro Bintoro, Bapak Roy Silvan, Bapak Rudi Herwanto, Bapak Tony Putut Wijanarko, Ibu Trin Anggira Kurniawidi, Saudara Immanuel Bimo, Ibu Kasriati, Ibu Sri Rahayu, Bapak Stefanus Sukamto, Bapak Teguh Wijayanto, dan juga keluarga Bapak Tersisius Ontit Widi Heri Prawita. Kami yakin dan percaya kehadiran Tuhan dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga Kristen milik-Mu dimanapun berada akan menghadirkan cinta dan kasih sayang yang tulus, damai dan sejahtera, sehingga melalui kehidupan keluarga-keluarga milik Tuhan semakin banyak orang yang merasakan kasih Tuhan dalam kehidupannya dan nama Tuhan dimuliakan. Perkenankan kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini. Kiranya mereka semua Tuhan anugerahi dengan sukacita, damai sejahtera, kesehatan, dan juga keberhasilan dalam segala apa yang mereka lakukan. Biarlah pertambahan usia 1 tahun sungguh menjadi ungkapan syukur bagi mereka, pun juga bagi kami semua sebagai saudara sepersekutuan. Kami doakan persekutuan kami, Gereja Kristen Jaya Wetan, pelayanan-pelayanan di lingkup Majelis Agung, Majelis Daerah, dan juga Majelis Jemaat Tuhan berkati.
Kiranya para pelayan-Mu dapat melayani Tuhan dengan senantiasa berlandaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pun juga seluruh warga GKJW Tuhan berkati, sehingga kami semua dapat membangun kehidupan persekutuan yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah melalui gereja Kristen Jaya Wetan, nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami doakan rencana-rencana kegiatan di gereja kami, secara khusus persiapan kegiatan di masa Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati panitia, Tuhan juga memberkati seluruh warga jemaat, agar kami semua dapat mempersiapkan diri dengan baik, dan pada saatnya nanti kegiatan di masa Natal dan Tahun Baru dapat kami lakukan dengan penuh syukur dan sukacita sebagai wujud ungkapan rasa syukur kami atas kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami juga doakan program peremajaan, kelistrikan gereja, dan juga renovasi. Kiranya Tuhan memberkati panitia, Tuhan memberkati seluruh warga jemaat, Tuhan juga memberkati semua pihak yang terlibat dalam berjalannya program ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mencukupkan atas segala apa yang menjadi kebutuhan kami, sehingga kami dapat melakukan peremajaan, kelistrikan, dan renovasi gereja ini sebagai wujud rasa tanggung jawab kami atas rumah ibadah yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami semua juga dapat membangun peribadatan dengan tenang, dengan aman, dan penuh damai sejahtera. Bangsa dan negara kami juga kami doakan ya Tuhan, di tengah persiapan untuk pelaksanaan kampanye dan juga pemilu yang sudah semakin dekat, kiranya Tuhan memberkati, memberikan hikmat kepada seluruh jajaran pemerintahan dan juga seluruh warga negara Indonesia, sehingga kami semua dapat mewujudkan kebaikan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Setelah selesainya rangkaian kebersamaan kami pada pagi hingga menjelang siang ini, kami nanti akan berpisah untuk sementara waktu, kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan melindungi dan menyertai kami, sehingga kami selalu selamat dan tetap sehat. Kiranya kehidupan kami selalu Tuhan sertai, dan melalui kehidupan kami semua nama Tuhan dimuliakan. Inilah yang menjadi doa kami, semua kami haturkan dengan penuh percaya akan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. bangkit berdiri. Bergandengan tangan dalam kasih
bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Siap dibangun di atas dasar Cik, cik. Shalom. Sugeng Enjang yang terhormat Bapak Pendito Pak Abednego, yang terhormat Bapak Twin Ibu Majelis Jemaat GKJW Rungkut, yang saya sayangi teman-teman pemuda dan juga anak-anak sidi semuanya. Semonggo kita nyaweske syukur dumateng Gusti ingkang tansah paringi kelancaran pangibadahan baptis dinten niki. Tepuk tangan rek. Ngapunten Bapak Ibu, cuman pembukaan aja. Soalnya contekan dari Pak Teguh cuman pembukaan ya. Ngapunten. Shalom, selamat pagi semua. Saya di sini perwakilan dari KPPM Pemuda GKJ Rungkut ingin mengucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah melewati CD hari ini, yang sudah melewati kateksasi. Kami juga berterima kasih untuk semua pengajar-pengajar yang sudah mendampingi anak-anak dari remaja hingga sampai sekarang. Kiranya untuk kedepannya nanti kita sebagai generasi penerus di GKJW Jemaat Rungkut ini bisa menjadi contoh juga bagi adik-adik kami nantinya, dan juga bisa melaksanakan segala kegiatan-kegiatan yang ada di Pemuda GKJ Rungkut. Untuk kegiatan terdekat di GKJ Rungkut ini, terkhususnya pemuda, dimohon Mas Yoda menjelaskan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Nah, ya sebelumnya perkenalkan, namaku Yoda. Di sini saya sebagai Ketua Pelaksana Retreat Pemuda 2023. Jadi pemuda saat ini mengadakan retreat pemuda kembali setelah 4 tahun lamanya dari 2019. Jadi retreat ini diadakan dengan tema Together We Stand, yang artinya pemuda siap bangkit kembali, yang artinya pemuda wayai tampil lah. Terus retreat ini diadakan pada tanggal 17 sampai 19 November di Resi Aloisi Pacet. Nah, banyak acara yang di sini dikhususkan untuk pemuda sidi angkat baru. Nah, kami berharap para pemuda agar pemuda sidi angkat baru ini bisa mengikuti acara ini, dikarenakan kami pemuda sudah menyiapkan ini semua untuk kalian juga, dan juga mengenalkan pemuda bagi kalian gitu. Mungkin dari saya sekian, akhir kata saya alihkan ke Mas Rubel. Terima kasih. Begitulah sambutan dari KPPM Pemuda untuk anak-anak angkat sidi. Akhir kata kita dari KPPM punya pantun. Mohon Bapak Ibu sekalian dibantu ya pantunnya supaya tidak garing. Teman-teman yang angkat CD juga pemuda sekalian bisa dibantu ya. Lali toh? Lupa Mas, supaya Mas. Aduh Mas, contekan sih, contekan. Siap ya. Jalan ke pasar bareng Adinda.
Cakep. Pulang-pulang belanja coklat. Selamat bergabung di Pemuda, mari melayani Tuhan agar tidak rungkat. Sekian dari kami, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih untuk rekan-rekan pemuda yang telah menyambut saudara-saudara yang telah menerima pelayanan peneguhan sidi dan baptis. Jangan lupa untuk tetap bergabung dalam kegiatan persekutuan. Nah, kalau tadi mereka berpantun, aku yo mau ketinggalan sih. Iwak sepat keleleken watu. Gak wis. Gak ada pesan. Masih sering gak sempat, ayo tetap berusaha bersekutu. Baik. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Mari dengan penuh sukacita kita memasuki kehidupan anugerah Tuhan. Dengan satu tekad dan keyakinan bahwa kita terus dipanggil untuk mewartakan kebenaran melalui perilaku hidup yang benar, meskipun itu semua sulit adanya. Tapi ingatlah, dalam persekutuan kita boleh saling menguatkan, mengingatkan, menopang satu dengan yang lain, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan terus diwartakan untuk kemuliaannya. Kusuka menuturkan. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, acara rangkaian CD sudah berjalan dengan baik. Kami mohon untuk umat tidak meninggalkan ruangan sementara karena kita akan mendengarkan sambutan perwakilan dari anak CD kita, yaitu Saudara Angga Raksa Wisnu Panji. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Perkenankan saya mewakili teman-teman yang saat ini angkat CD
mengucapkan terima kasih kepada Majelis Gereja yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar tentang iman, Alkitab, dan gereja. Kami juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Pendeta, Mas Fikar, dan Bapak Ibu pengajar katekisasi calon sidi. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Duta dan Mbak Martina yang sudah setia menemani kami selama katekisasi berlangsung. Kami juga mohon maaf jika kami dalam belajar di katekisasi ini kadang suka nakal, mengantuk, atau bahkan seringkali terlambat karena kami harus langsung dari sekolah ke gereja. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara, kami warga Jemaat Rungkut yang senantiasa mendukung kami untuk bertumbuh dalam iman sehingga siap mengaku percaya di hadapan warga jemaat pada pagi ini. Dan kami mohon dukungan dan pendampingan Bapak Ibu Saudara. Sekian demi pertumbuhan rohani kami, selanjutnya Tuhan memberkati. Amin. Yang kedua, perwakilan dari Majelis GKJW Rungkut, kami persilakan Bapak Murdoko. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom Bapak Ibu. Masih semangat nggih pagi ini. Nggih, izinkan saya mewakili pengurus harian Majelis Jemaat GKJW Jemaat Rungkut dan mewakili seluruh anggota Majelis Jemaat untuk menyampaikan beberapa hal terkait prosesi kita pada pagi hari ini dengan pendewasaan iman percaya anak-anak kita. Yang pertama, puji syukur kehadirat Tuhan bahwa ibadah kita pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Semua ini boleh kita syukuri karena kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kita semua. Yang kedua, kami juga mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapak Ibu, orang tua yang sudah mengantar dan mendampingi anak-anak dalam mendewasakan iman percaya mereka kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Serta tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pembimbing katekisasi yang sudah menyiapkan dan mempersiapkan anak-anak kita ini untuk menuju pendewasaan iman dan berani mengaku iman percayanya di pagi hari ini. Semua kami syukuri sebagai berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menyertai anak-anak kita ke depannya. Dan kami juga sedikit mengulangi pesan dari Pak Pendeta tadi bahwa setelah anak-anak ini mengakui iman percaya dan tumbuh menjadi dewasa, semoga tidak menghilang di peredaran GKJ Jemaat Rungkut. Dan tadi sudah diapresiasi oleh KPPM dari Komisi Pemuda dan Mahasiswa sudah menyambut dengan terbuka kehadiran adik-adik anak-anak kita yang hari ini sudah menuju dewasa. Kiranya wadah ini boleh tetap menjadi sarana untuk berkomunikasi, bersekutu ke depannya, sehingga anak-anak ini nanti tidak kekecewaan Pak Pendeta tadi, pesan ini tidak terjadi. Jadi anak-anak ini masih tetap GKJW Rungkut. Jadi mungkin pesan saya di tengah banyaknya persekutuan-persekutuan yang ada di sekitar kita, untuk adik-adik dan anak-anak kami, tanamkanlah dalam hati kita bahwa akulah anak GKJW. Semoga ini boleh menjadi pegangan di dalam kita menjalani dan menempuh iman pendewasaan iman kita di kedepannya. Yang ketiga, jadi kami mengucap terima kasih juga kepada seluruh warga Jemaat Rungkut yang sudah menjadi saksi pagi hari ini untuk menyaksikan anak-anak kita mengaku iman percayanya di hadapan Tuhan dan di hadapan kita semua. Sekali lagi kami mengucapkan selamat untuk adik-adik dan anak-anak yang sudah mengakui iman percayanya di hadapan Tuhan dan kita semua.
Demikian sambutan dari saya sebagai wakil dari Majelis Jemaat. Akhir kata, kami terus Bapak Ibu boleh tetap selalu memantau perkembangan anak-anak kita ini sehingga tidak menyimpang dari persekutuan-persekutuan yang ada di GKJW Jemaat Rungkut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.